Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan Dirjen GTK terkait dengan masih banyaknya kuota P3K yang kosong. Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Nah teman-teman, ternyata kuota 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ternyata belum terpenuhi hingga awal Maret 2021. Jadi berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan usulan kebutuhan formasi yang diajukan pemerintah daerah ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB baru 568.238 orang. Itu artinya masih ada 431.762 formasi yang belum terisi. Dan mengenai kuota kosong tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam hal ini Bapak Iwan Syahril menyatakan tidak akan mempengaruhi rekrutmen guru P3K. Bapak Iwan memastikan rekrutmen guru P3K akan tetap dilaksanakan pada tahun ini. Jadi kata Pak Iwan teman-teman bahwasanya rekrutmen P3K tahun ini itu akan tetap ada meskipun jadwal pastinya masih terus dikoordinasikan dengan Panselnas. Nah terkait dengan pelaksanaan seleksi, persiapan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, apalagi kondisi pandemi masih menjadi tantangan utama. Dan sembari menunggu pendaftaran rekrutmen guru P3K dibuka, Kemendikbud terus menyiapkan para guru honorer agar siap menghadapi tes nantinya. Yang mana persiapan tes itu berupa program guru belajar dan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Jadi Pak Iwan itu berharap bahwasanya seluruh guru honorer tetap semangat dan saling menguatkan untuk terus belajar dan belajar. Dan Pak Iwan percaya bahwasanya guru-guru honorer itu bisa lulus tes dan mengisi formasi yang tersedia. Jadi teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya walaupun usulan yang masuk sebanyak 568.238, namun angka ini adalah rekor dalam sejarah perekrutan guru di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kuota 1 juta guru tersebut tidak akan hilang sebab pemenuhan formasi sampai 1 juta guru ASN P3K akan dilanjutkan sampai seluruh kuota terpenuhi. Jadi katanya Pak Iwan teman-teman bahwasanya kuota 1 juta itu tidak akan hilang ya. Meskipun saat ini kuota yang tersedia masih sekitar 500 ribuan, tetapi kekurangan atau kekosongan kuota yang masih belum terisi ini tidak akan hilang. Jadi kuota tersebut akan dilanjutkan sampai 1 juta kuota tersebut terpenuhi. Jadi Pak Iwan juga memberikan apresiasi terhadap 490 pemerintah daerah yang telah mengajukan formasi kebutuhan guru di wilayahnya. Sehingga Pak Iwan berharap bahwa pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi nantinya mengirimkan pada kesempatan berikutnya. Jadi coba kita lihat ya teman-teman tentang kebijakan pengadaan ASN 2021 yang disampaikan pada rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021. Nah, di data ini teman-teman terkait rencana penetapan kita lihat ya, ada 34 instansi atau sekitar 6% tidak mengusulkan atau belum mengusulkan formasi ke Kemendikbud. Jadi kita lihat rinciannya lagi bahwasanya ada 23 kementerian atau lembaga yang mengusulkan formasi. Nah, coba kita lihat rencana penetapan kebutuhan ASN ini teman-teman. Jadi harus kita pahami bahwasanya ini cut off per 2 Maret 2021 dan ini juga belum termasuk formasi dari instansi pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi formasi yang ada di Provinsi
Provinsi Papua dan Papua Barat ini tidak termasuk atau tidak terjumlahkan dengan data yang ada di sini, teman-teman. Jadi kalau Pak Iwan Syahril tadi menyatakan bahwa kuota 1 juta itu saat ini sekitar 568.000, sementara di data yang teman-teman lihat guru P3K atau jumlah rencana penetapan itu sekitar 530.149. Jadi ini mungkin saja teman-teman, ketika formasi yang ada di Papua dan Papua Barat itu ditambahkan, maka jumlahnya mencapai 568.000. Seperti itu teman-teman. Sementara ada 1 pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kabupaten kota yang belum mengusulkan. Jadi katanya Pak Iwan Syahril, teman-teman, meskipun saat ini belum mengirimkan formasi, ia berharap pada kesempatan lainnya atau pada kesempatan berikutnya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi yang belum mengajukan formasi ini bisa mengirimkan pada kesempatan berikutnya ya. Jadi tetap ditunggu formasi yang akan dikirimkan berikutnya, karena tujuan P3K ini agar terjadinya pemerataan guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi coba kita lihat ya teman-teman, formasi yang sudah masuk khusus untuk P3K. Jadi kita khususkan dulu untuk P3K guru. Kita lihat untuk 23 provinsi, pemerintah provinsi yang telah mengirimkan formasi, terdapat 115.393 formasi untuk guru. Sementara jumlah formasi yang tersedia untuk 387 Pemkad atau Pemkot itu teman-teman sekitar 414.756 itu untuk guru P3K ya. Jadi dari data ini teman-teman bisa lihat bahwa dari sekitar 1 juta formasi yang disiapkan, baru sekitar 530.149 data yang terkirim ke pemerintah pusat. Tapi untuk data dari Kemendikbud itu dikatakan Pak Iwan Syahril bahwasanya sudah sampai pada 568.238. Karena kalau ini teman-teman, data yang di sini itu belum termasuk formasi yang dari Provinsi Papua dan Papua Barat, makanya agak berbeda. Jadi kenapa berbeda dengan apa yang disampaikan Dirjen GTK dengan yang ada di sini teman-teman, yang disampaikan oleh Menpan RB, karena data yang di sini belum dijumlahkan dengan formasi yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Seperti itu teman-teman. Intinya teman-teman, meskipun masih banyak kuota kosong, Dirjen GTK Pak Iwan Syahril ya sudah menegaskan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi rekrutmen P3K guru yang kemungkinan dilaksanakan pada Mei hingga Juni. Jadi ini jadwal pendaftarannya sekitar Mei hingga Juni teman-teman. Nah, terkait penyampaian formasi ke Pemda untuk guru P3K itu perkiraan minggu ketiga bulan Maret. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kita nantikan saja untuk pembukaan pendaftaran seleksi P3K tahun 2021. Oke, dan sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini, dan tekan juga tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan notifikasi untuk info-info terbaru dari kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.